亲爱的魏老师，学道师，还有在场的师兄师姐serta peserta Logovitologi tahun ini, selamat malam semuanya. Thank you. Nama saya Alicia, saya datang dari Melbourne. Ini yang sudah ketiga kalinya saya datang. Tujuan saya tuh untuk membawa tante-tante saya yang saya rasa akan banyak bermanfaat ya dari Logovitologi ini. Jadi ini udah tahun ketiga saya bawa. Tahun lalu 2 kali, satu di Jakarta, satu di Surabaya. Mama saya baru selesai operasi di Singapura dan saya bawa dia ke Surabaya dan pemulihannya itu luar biasa cepat setelah buka Shetao, dan dia juga rajin sekali, telaten sekali untuk terapi sendiri. Pada malam hari ini saya ingin sharing pengalaman saya dengan Logovitologi ini. Saya belajar ini udah mungkin sekitar 16 tahun ya. 9 tahun yang lalu suami saya itu terserang stroke. Itu dia berada di Melbourne saat itu. Pertolongannya sih datang cepat sekali, sudah dibawa ke rumah sakit. Tetapi karena dari lahir gitu trombosit putihnya memang tidak normal, sehingga untuk clotting, bleeding itu luar biasa sulit. Akhirnya pendarahan itu terjadi berhari-hari dan operasi pun dilakukan 2 kali, dan tulang dari kepala harus diangkat supaya tekanan yang di dalam otak itu bisa lebih diturunkan ya. Jadi bisa terbayang itu adalah suatu tragedis yang luar biasa serius. Pada saat itu saya ada di Jakarta. Wilause melalui papa saya kontak Wilause untuk mencari师兄师姐 yang di Melbourne bisa bantu. Akhirnya Wilause mengirim Melause serta relawan Liu Shisheng Liu Shijie dengan saya. Kita di rumah sakit di ICU berjam-jam itu kita Chang Sheng suami saya, dan itu energi yang diperlukan oleh suami saya tuh luar biasa besar dan panas sampai Lause itu harus menyingkirkan mukanya, nggak bisa berhadap dengan dia. Suami saya berada di ICU selama hampir 3 minggu dengan kondisi koma. Pada saat itu saya dihadapi oleh palliative care. Satu hari beberapa kali mereka kunjungin saya untuk persiapan. Saya nggak pernah tanggapi itu, dan saya juga agak challenge dengan dokter yang di sana. Saya memanggil a brain surgeon untuk opini yang kedua tentang keadaan suami saya, dan dikatakan itu tidak ada harapan. Katanya kalau Anda mau minta angka, saya kasih angka 1%. Itu saya tidak bisa terima karena saya pernah belajar Logovitologi, dan di hati saya tahu ini pasti bisa melalui saat-saat sulit yang ini dan pasti bisa menolong suami saya. Itu aja kepercayaan itu yang saya pegang, dan kita tidak berhenti untuk Chang Sheng suami saya. Nah, setelah 3 minggu beliau bangun ya, dan dokternya itu memang cukup fair. Di lift itu dia ketemu saya, dia agak merasa bagaimana, dia bilang kepada saya, "You are right, I am wrong."
luar biasa sekali dokter di sana ya. Jadi dia bisa mengatakan kamu benar, saya salah. Bahwa memang dia punya harapan, dia bisa bangun. Tapi saya juga dikasih tahu sama dokter, walaupun dia bangun, dia nggak akan mengenal siapa kamu dan dia akan menjadi veggie man. Itu yang saya dikasih tahu. Saya menerima apa yang mereka katakan, tapi saya tahu longevitologi ini akan merubah semuanya. Dan itu kita sudah buktikan ya. Ini perjalanan yang luar biasa panjang, sekarang sudah 9 tahun ya. Jadi masalah-masalah yang kita hadapi itu panjang sekali problemnya. Jadi saat dia di ICU itu pertama dia koma ya. Jadi dari longevitologi itu sudah bisa membangunkan dia. Kedua, bleedingnya itu yang tidak bisa berhenti, itu dengan Changsen-Shie itu bisa menghentikan bleeding ya. Ketiga, suami saya tidak bisa nafas, saat itu sudah dipasang tracheostomi dan juga terserang pneumonia. Jadi wow, sudah serius, sudah benar-benar tipis harapannya untuk membaik. Ya, tapi itu semua kita bisa atasi. Pada saat dia dimasukkan ke ward biasa dari ICU, itu sudah diisi form oleh dokter, akan dikirim ke nursing home. Ya. Lalu kita tes suami saya, adik saya tes suami saya. Ditanya, itu akar dari 49 sama dengan berapa? Coba kamu tulis, karena dia nggak bisa bicara. Ternyata dia tulis angka 7. Wow, ini ajaib sekali. Jadi dokter-dokter yang di sana tuh merasa, loh kok bisa ini orang dari koma, bangun, malah bisa matematika. Gitu kan ya. Jadi dia jadi terkenal tuh di sana, menjadi square root 49 man. Ya, jadi setelah itu dia setelah dia bisa menulis angka 7, akhirnya itu dokter sobek ya formulir yang dia harus dikirim ke nursing home, malah suami saya dikirim ke therapeutic hospital. Jadi itu hospital yang untuk rehab ya. Nah itu, nah dia di sana 1 tahun. Setelah itu saya bawa pulang ke rumah. Kita tidak pernah berhenti untuk Changsen-Shie dia. Ya. Bahkan sampai sekarang pun ada relawan dari Melbourne itu yang datang ke rumah saya untuk terapi dia 3 kali 1 minggu. Itu tanpa syarat, tanpa, hanya dari kasih sayang aja. Ini benar-benar tema daripada longevitologi yang luar biasa. Nah, jadi singkat kata, suami saya sekarang ini 1, sudah tidak incontinent, artinya dia mau buang air besar, buang air kecil, sudah bisa. 2, dia sudah bisa bicara seperti kita. Sebelumnya itu tidak bisa bicara ya, cuman hanya bisa bisik, kecil sekali suaranya. Sudah bisa bicara seperti kita. Ketiga, dia sudah bisa minum dan makan seperti kita. Sebelumnya itu minum melalui hidung beberapa bulan, dan saya minta diganti ke pack tube, jadi minumnya dari perut, itu hampir 1 tahun. Jadi kita dengan sabar, 1 hari hanya 1 sendok makan air yang di thicken up. Ya, jadi tidak begitu cepat untuk masuk ke lungs ya. Itu 1 hari cuma bisa minum 1 sendok makan. Ya, tapi dengan Changsen-Shie ini kita nggak pernah berhenti Changsen-Shie-nya ya. Jadi sampai sekarang dia sudah makan, minum, kemana, ke restoran seperti kita. Yang saya pusingin sekarang tuh gimana supaya dia nggak tambah berat badannya. Dan kemajuan dia ini tidak hanya dengan Changsen-Shie ya. Pastinya dia juga berolahraga gitu, ada terapisnya. Terus ada kita juga tambahkan dengan akupunktur gitu. Jadi sekarang suami saya
sudah bisa jalan 20 meter. 谢谢魏老师，感恩魏老师。20米，他能够走路20米。Dan dia sekarang latihan untuk naik 1 step. Itu untuk latihan naik 1 step pun itu butuh waktu hampir 2 tahun. Untuk latihan 1 step saja. Jadi itu kesabaran dari kita semua dan dia sendiri itu memang ya cukup luar biasa menurut saya. Tahun lalu saya beri kejutan kepada Wei Laoshi. Wei Laoshi tidak tahu bahwa saya bawa dia ke Indonesia setelah 8 tahun menderita stroke. Wei Laoshi tidak tahu dan memang Wei Laoshi ada kelas. Saya bawa dia sebagai surprise ke Wei Laoshi. Itu. Semoga tahun depan masih ada kesempatan. Sebagai akhir kata, saya mau ucapkan sekali lagi banyak kanan kepada Longevitology, Chang Shengxue, Wei Laoshi, kanan,非常kanan. Dan ke semua yang berada di sini, kalian tuh atau kita semua tuh luar biasa beruntung loh. Ini itu benar-benar harus kita hargai benar-benar dan kita harus benar-benar serius melakukan longevitologi. Karena semua hasil itu datang dari keseriusan saja. Keseriusan dan kemauan kita sendiri dan cinta kasih dari kita kepada orang lain. Ya, tanpa itu jangan mengharap kok saya belajar Chang Shengxue nggak seperti yang lain-lain bilang bisa ini bisa itu kok saya nggak ada hasilnya. Itu udah ketahuan hasilnya karena kurang serius. Ya, jadi semoga Anda semua bisa menghargai pelajaran hari ini dan benar-benar dilakukan dengan serius kepada diri sendiri dan beri cinta kasih ini ke orang lain. Terima kasih. Terima kasih.